Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Birrahmana dengan NIM C0C023006. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Anggaran Jangka Panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program dan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Sedangkan jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Mengapa sih investasi produk modal diperlukan? Investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar, dan hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Uang yang dikeluarkan akan terikat dalam angka waktu panjang, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti dan di masa mendatang. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam rencana investasi? Yang harus diperhatikan ada 3, yaitu arus kas, nilai waktu, dan biaya modal. Arus kas biasanya kebanyakan metode penilaian usul investasi didasarkan pada arus kas atau cash flow dan bukan didasarkan pada laba yang dilaporkan dalam buku akunting. Yang kedua, nilai waktu. Nilai waktu dari uang. Nilai uang 10.000 sekarang tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, biaya modal. Biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Berikut penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data untuk anggaran jangka panjang yaitu adalah sebagai berikut. Penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus, kebijakan jualan dan belian, harga jual, anggaran sediaan produk jadi akhir, biaya bahan baku standar, tarif upah standar tenaga kerja langsung, dan yang lain-lainnya. Hal yang harus kita perhatikan ketika ingin menyusun anggaran operasional adalah adanya anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, dan anggaran laba rugi. Adapun penyusunan anggaran penjualan, anggaran keuangan merupakan bagian yang penting dalam suatu perusahaan, karena anggaran keuangan memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Dalam penyusunan anggaran keuangan harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang ingin dicapai. Untuk itu, di dalam proses penyusunan diperlukan personil yang memahami berbagai informasi yang relevan dengan anggaran keuangan. Adapun perhitungan arus kas masuk bersih ada 2 metode, yaitu metode pertama adalah arus kas masuk bersih tanpa bunga, yaitu bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri dengan rumus AKMB sama dengan laba setelah pajak tambah penyusutan. Dan perhitungan arus kas yang kedua adalah arus kas masuk bersih dan bunga. Bila usulan investasi dibiayai dengan utang dan mengakibatkan pembayaran bunga dengan rumus AKMB dan bunga sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 pajak bunga. Itu saja presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.